Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, para pemirsa ya. Dalam kesempatan kali ini ada satu orang kiai, namanya itu Kiai Haji Amiruddin Umar. Nah, beliau ini merupakan pengasuh dari Ponpes Miftahul Mubtadiin Tegal. Nah, beliau ini adalah seorang mukibin. Jadi dari statement yang dia sampaikan dalam pengajian yang begitu banyak ya, itu menyatakan bahwa nasabah Alawi itu luar biasa lah. Apalagi di kalangan Bali itu kan banyak ulamanya, banyak aulianya, sehingga ketika di kalangan Balawi itu banyak aulianya, ketika nasab mereka itu batal, ya maka sama saja dengan menentang para wali-wali itu. Nah, hanya saja blundernya kayak gini teman-teman ya, bahwa ini yang dibahas itu nasabnya apa kewaliannya. Dan tentu ketika seorang itu adalah benar-benar menjadi waliullah, menjadi waliun min auliyaillahi ta'ala, ya tentu ketika nasabnya dibatalkan, itu justru bersyukur, justru berterima kasih, karena sudah diungkapkan kebenaran kepada dirinya. Nah, sebaliknya ketika mereka yang diaku-aku sebagai waliullah, sebagai walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ketika nasabnya dibatalkan, ya bukan batal nasabnya sebenarnya sih, ketika disampaikan kepada mereka bahwa mereka ini bukanlah keturunan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka malah marah-marah. Dan bukti kemarahan itu, bukti emosi, bukti ketidakterimaan akan fakta yang dihadapi itu justru membuktikan bahwa apa yang diklaim selama ini bahwa mereka itu adalah para waliullah ta'ala, itu hanya wali framing belaka. Nah, makanya di sini kita akan menyimak bersama-sama bagaimana uraian dari sanggahan lah ya, sanggahan dari Kiai Haji Syarifuddin At-Taqali, di mana beliau ini akan mengkritisi statement dari atau menyanggah statement dari Kiai Haji Amiruddin Umar ya, salah seorang tokoh mukibin yang terkenal di kota Tegal. Langsung saja ya, tanpa berlama-lama, silahkan untuk menyimak sampai selesai. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dapat kiriman video. Videonya seperti ini. Nanti tolong Pak Kiai dikomentari ya. Video? Iya, ini. Video apa gue? Ini seperti ini videonya. Coba. Tangan itu sih karena sangat nyaman matur Ya. sing zaman saiki lagi rame cuwil bae. Bani Alawi niku ulama kata jutaan. Wali-wali ini juga jutaan. Aktobe, nanti aktob. Wali kutube, ya Allah, Saibul Ratib, Saibul Maulid, Sibul Duror. Niku subhanallah, wali-wali kabeh. Kalau sama kabeh dingendikani dening Gusti wonten hadis qudsi. Man azali waliyan faqad azantuhu bil haram. Ya, Baik, begitu videonya Pak Yai. baik, saya komentari. Ini saya kenal ini sama beliau. Dia namanya itu Kiai Haji Amiruddin Umar. Ini salah satu kiai yang ada di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Itu ada di daerah Pedukuhan Tegal Kubur, Yaman Sari, Kecamatan Lebak Siyu, Kabupaten Tegal. Dan memang yang namanya Kiai Amir ini adalah sosok yang memang setiap harinya itu dijadikan markas atau tempat
para Habib atau Ba'lawi ada di situ. Nah, saya mencoba untuk memberikan nasihat cintalah kepada orang tua saya anggap orang tua karena beliau itu usianya lebih tua daripada saya. Begini Kiai Amir, ada beberapa poin yang sampean tadi sampaikan. Yang pertama adalah sampean mengatakan Bani Alawi itu banyak sekali, jutaan ulama, jutaan wali, dan juga ada banyak dari kutub-kutub di kalangan Ba'lawi. Kiai Amir yang terhormat, kalau bicara ulama, kalau bicara wali yang jumlahnya ribuan bahkan jutaan termasuk yang kutub, maaf Kiai Amir, di kalangan non Ba'lawi jauh lebih banyak. Sekali lagi jauh lebih banyak. Contoh saya sebutkan Al-Imam Hasan, Imam Husain, itu adalah jenderalnya para wali dan ulama itu. Itu bukan kalangan Ba'lawi loh Kiai Amir. Kemudian Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, itu bukan Ba'lawi. As-Sayyid Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, bukan Ba'lawi. Al-Imam Ali Asy-Syadzili, bukan Ba'lawi. Demikian juga 4 imam madhab fikih, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali juga bukan Ba'lawi. Termasuk sosok Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, ini termasuk dungdenya wali kutub pun bukan Ba'lawi. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi bukan Ba'lawi. Pengarang kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Imam Ghazali bukan Ba'lawi. Kemudian pengarang Al-Adhkar Imam An-Nawawi juga bukan Ba'lawi. Pendiri-pendiri tarekat baik itu Syatoriyah, Qadariyah, Wan Naqsabandiyah, Syadziliyah dan lain-lain itu juga bukan Ba'lawi. Termasuk Wali Songo juga bukan Ba'lawi. Kiai Amir, tolong ketika sampai memunculkan ribuan jutaan ulama wali kutub dari Ba'lawi, terkesan loh sampean kok menafikan, mentiadakan wali-wali ulama-ulama dari Ba'lawi. Jujur Kiai Amir, jangan begitulah. Yang kedua, ada statement dari Kiai Amir menyebut salah satu redaksi hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Silahkan Kiai Amir dan Kiai yang lain buka di kitab Kashful Mushkil min Haditsis Sahihain karangan Al-Imam Ibnul Jauzi, wafat tahun 597 Hijri. Apa yang dimaksud adawah seperti di sini itu seperti apa? Saya sebutkan redaksinya ya. Fi hadzal hadis iskalatun sab'ah. Ahaduha ayyuqal kaifa yu'adil insanul awliya wal awliya qad tarakud dunya wan faradu 'anil khalqi. Bagaimana mungkin terjadi permusuhan antara manusia dengan wali, sementara para wali itu sebagian meninggalkan hiruk pikuk dunia, wan faradu 'anil khalqi, dan mereka berkecenderungan memisahkan diri dari aktivitas sosial bersama manusia yang lain. Fa in jahila alaihim jahilun halimu. Ketika kemudian sebagian manusia melupakan atau tidak kenal dengan mereka, maka mereka para wali pun akan bijaksana. Namanya aja wali, masa wali emosian marahan ndak juga Kiai Amir. Wal adawah innama takunu an khusumah. Adapun yang dimaksud adali ay al adawah itu mungkin terjadi keberadaan karena ada pertingkaian, ada permusuhan, ada keributan. Lalu apa saja indikasi atau indikator terjadinya permusuhan itu? Lah di kitab ini dijelaskan, wal jawab ammal iskalul awal fa inna mu'adatul awliya yaqa'u min arba'ati awjuhin. Penyebab adawah, permusuhan itu karena 4 faktor. Ahaduha ayyu'adiyahumul insanu asobiyatun li ghairihim kama yu'adir rafidhi Abu Bakrin wa Umar. Penyebabnya adalah karena didasari oleh fanatisme
terhadap kelompok yang lain, sebagaimana fanatismenya kelompok Ar-Rafidhi kepada dua orang sahabat, yakni Abu Bakar dan Umar, sehingga saking fanatiknya kelompok-kelompok Syiah Rafidhi ini membenci Abu Bakar, membenci Umar, dan bahkan ada yang mengharuskan setiap sholat mendoa yang buruk. Bahkan ada catatan doanya seperti ini: Allahumma la'an sonamain, laknatlah dua berhala, yakni Abu Bakar dan Umar. Itu yang pertama, jadi karena asobiyah. Yang kedua adalah wasani mukhalafatun limadhabihim kama yu'adi ahlul bidah Ahmad ibni Ambal. Yang kedua karena menyalahi madhab, perbedaan dari sisi madhab, sebagaimana ahlul bid'ah yang menyalahi atau membedai daripada madhabnya Imam Ahmad ibnu Hambal. Yang ketiga adalah wasalisu ikhtiqaran lahum fayakunul fi'lu bihim fi'lul a'da, yakni karena ada unsur ikhtiqar, yakni menghina, sebagaimana perbuatan permusuhan di mana di dalamnya ada unsur merendahkan, sebagaimana yang terjadi atas Uwais Al-Qarani. Ai kama kana ba'dul juhal yukhsibu Uwais Al-Qarani. Nah, yang keempat, warabi'u annahu qad yakunu bainal wali wa bainan nasi muamalatun wa khusumatun wa laysa kullul wali yanfariduna fiz zawaya farubba waliyun fis suq. Indikasi yang keempat yang terjadinya adawah itu adalah apa? Terkadang antara walinya Allah dan manusia umum ini ada hubungan interaksi sosial, muamalat, misalkan perdagangan atau bertetangga, yang kemudian terjadi timbul kesalahpahaman yang akhirnya ribut. Walau kemudian tidak semua wali itu ngumpet di kamar wiridan aja, enggak. Ada juga farubba waliyun fisuk, ada juga wali-wali Allah itu hidup di pasar, sehingga kemungkinan interaksi jual beli, transaksi, atau mungkin cara memberikan harga terlalu murah sehingga menyinggung daripada pedagang yang lainnya dan seterusnya. Lah muamalah yang seperti ini yang menimbulkan khusumah itu tidak sampai kemudian dimaksud dengan adawah, manakalanya itu ada diterangkan di kitab Syarhul Arba'in An-Nawawi halaman 101. Ini kaidahnya lebih paten lagi. Qala sahibul ifsah fi hadal hadis fimil fiqhi anallah subhanahu wa ta'ala qadimal i'dar ila kulli man adali waliyan annahu qad adantu bi annahu muharibu bi nafsil mu'adah wa waliyullahi ta'ala huwa alladhi yattabi'u ma syara'ahu Allah ta'ala falyahdharil insan min idha'i qulubi awliya'illahi azza wa jal. Lalu apa yang dimaksud adali? Apa makna adawah? Apa makna mu'adah? Wa makna mu'adah ayat takhidahu aduan. Yang dimaksud arti permusuhan adalah memang sengaja untuk memusuhi wali. Tapi apa? Walau aral makna illa man adahu li ajli wilayatillah. Tapi dalam konteks ini adalah tidaklah dalam bermaksud untuk memutus wilayah-wilayah orang itu terhadap kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma idza kanat li ahwalin taqtadi nazza'an baina waliyina lillahi muhakamatun aw khusumatun raji'atun ila istikhraji haqqa ghamidin fa inna dzalika la yadkhulu fi hadzal hadis. Nah, artinya apa, Ki Amir? Dalam perspektif di Syarh Al-Arba'in Nawawi ini, tidaklah kemudian memutuskan nasab ulama dari jalur keleluhurnya, memutuskan nasab wali dari jalur keleluhurnya. Itu bukan berarti dalam konteks adawah, tidak dalam konteks menyakiti. Karena apa? Antara perspektif putus tidaknya nasab tidak masuk di dalam wilayatin lillah. Nah, contoh tadi kasus seperti ini, di mana dijelaskan dalam Al-Quranul Karim bahwa ada penjelasan dalam surat Al-Mu'minun ya 51 atau 52. Bismillahirrahmanirrahim.
idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhi tamathilul lati antum laha akifun, di mana di ayat ini menjelaskan ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berbicara, berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Apa konteks pembicaraannya? Madza ma hadhi tamathil, apakah seperti ini berhala-berhala yang berbeda-beda rupanya, berbeda-beda bentuknya yang selama ini kamu sembah? Artinya Nabi Ibrahim di situ waktu itu berbicara, mengejek, menghina berhala. Kepada siapa? Kepada bapaknya. Siapa bapaknya? Menurut dalam kita salah satu tafsir disebut li abihi wa huwa Azar. Jadi disebutkan dalam salah satu kitab tafsir Al-Qurtubi bahwa bapaknya Nabiullah Ibrahim adalah Azar. Lalu kemudian ketika menginformasikan bahwa bapaknya Ibrahim adalah penyembah berhala, apakah berarti menghina Nabi Ibrahim? Tidak juga. Dan penamaan Azar sebagai bapaknya Ibrahim pun itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bapaknya Ibrahim bukan Azar tetapi Tarikh dan lain sebagainya. Lalu kemudian ketika ada ulama secara pendekatan nasab lewat sejarah menyebutkan Azar adalah bapaknya Ibrahim, yang dimana Azar kedapatan sebagai pembuat patung penyembah berhala misalkan, apakah berarti menyakiti Ibrahim? Tentu tidak, Kiai Amir. Nah, sekali lagi diputuskan nasab Ba'lawi atau habaib bukan sebagai cucu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak dalam konteks membangun pondasi kebencian. Sekali lagi, perspektif martabat wilayah wal maqamah kewalian jangan disangkut pautkan dengan silsilah nasab. Begitu Kiai Amir. Lalu kemudian sampai tadi mengatakan mengkritisi daripada kitab Al-Fiqrah An-Nahdiyah, itu buah karya yang luar biasa loh. Patutnya Kiai Amir panjenengan Kiai NU usianya lebih sepuh daripada Kiai Imad, mestinya angkat topi, support, memberikan hadiah. Ternyata ada Kiai muda NU yang kelahiran 76 itu sudah bisa bikin karya kitab 22. Karya Kiai Imad itu kitab yang berbahasa Arab 22, belum lagi yang berbahasa Indonesia. Nanti mungkin bulan depan, tahun depan beliau Kiai Imad akan bikin karya tulis dalam berbentuk bahasa Inggris, bahasa Perancis ataupun bahasa Cina. Mestinya Kiai Amir harus mensupport, jangan tiba-tiba mengkritisi dan bahkan menyematkan kepada Kiai Imad dengan sematan Al-Muharram, bukan Al-Mukarram. Ini kayaknya kok panjenengan kok hanya karena menilai secara subjektivitas kemudian menjadi tendensius dan kurang bijak. Padahal selama ini saya, masyarakat Tegal dan yang lainnya meyakini panjenengan ini sosok kiai yang alim, yang warok, yang zuhud dan bijaksana. Masa hanya karena perbedaan nyambung tidaknya nasab Habib, nyambung tidaknya nasab Ba'lawi kok panjenengan menjadi subjektif cara memandang, cara berpikir, bahkan cara bernarasi di hadapan publik. Mohon kepada Kiai Amir untuk lebih bijaksana lagi ke depan. Karena apa? Harapan kita semua bahwa yang namanya al-ulama itu warasatul anbiya. Para alim, para ulama adalah pewarisnya para nabi, di mana para nabi mempunyai sikap yang rauf, yang rahim. Nabi juga memiliki sifat yang rahmatanil alamin. Oleh karena itu para ulama juga mestinya memiliki eksistensi yang durunan nas bi'ainir rahmah. Jadi melihat manusia dengan pandangan kasih sayang. Begitu Kiai Amir. Salam hormat, salam ta'zim. Sekali lagi ini nasihat cinta kepada Kiai Amir untuk mau sebagai sosok ulama, sosok kiai yang bijaksana ketika melihat dan menyikapi segala sesuatunya dengan pandangan yang penuh rasa cinta, rasa kasih. Jangan kemudian semakin
membedakan, seolah-olah justru malah Kiai Amir itu di tengah-tengah tapi memisahkan dua kelompok, kalau bisa satukan semuanya. Begitu Kiai Amir, berbeda itu biasa, dan yang namanya sesuatu yang berbeda tidak harus disamakan, dan sesuatu yang sama tentunya tidak perlu untuk dibedakan. Baik, ini saja mungkin yang kami sampaikan. Sumber-sumber yang tadi dari beberapa literasi kitab ini saya dapatkan, dan sebelum saya memunculkan narasi ini, saya juga sudah komunikasi dengan kawan-kawan seperti Gus Aziz Jasuli, Gus Halim, Gus Yakin, Gus Fakur Rokoba, dan lain sebagainya untuk saya membuat video ini. Sekali lagi kepada teman-temanku, kawan-kawanku semua, sebangsa setanah air, ayo rapatkan barisan untuk bagaimana kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, karena kunci dan modal utama kita untuk menjadi orang mulia sebagaimana Allah perintahkan, sebagaimana Allah informasikan di Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Demikian juga kemuliaan manusia bukan dari sisi nasabnya, tetapi kemuliaan manusia pada sisi keimanan dan keilmuannya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ke depan kepada para kiai, para ulama, terutama Kiai Amir, saya harap untuk lebih bijaksana lagi menyikapi segala problematika yang terjadi di tengah-tengah umat Indonesia, terutama umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu.